Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Edukasi Emas. Pada hari ini Kamis tanggal 7 November 2024, saya akan melakukan analisa untuk pertama kalinya di channel ini mengenai pergerakan harga XAUUSD atau emas di gold market ya, yang mana saya mengkombinasikan beberapa ilmu yang selama ini telah saya pelajari selama belajar trading dari tahun 2010 ya sampai sekarang 2024. Saya telah mempelajari beberapa ilmu trading. Ini hanya sebatas analisa saja, bukan prediksi yang pasti ataupun ajakan untuk melakukan sinyal open posisi ya. Ini hanya sekedar analisa dari saya pribadi berdasarkan pengalaman yang telah saya pelajari. Jadi langsung saja kita mulai di sini. Saya mulai dari time frame daily. Saya menggunakan trading view ya ini ya, agar mudah membuat analisanya. Di sini saya menemukan ilmu atau pergerakan tren bullish ya, yang dimulai dari 8 Agustus 2024 di time frame daily ya. Ini saya tarik garis di sini. Nah, seperti ini ya. Seperti ini saya tarik garis begini. Ini di time frame daily. Di time frame daily ya. Nah, berdasarkan ilmu Elliott Wave atau ilmu 5 gelombang pada pergerakan harga sebuah komoditas ya, apapun itu, baik market emas, forex ataupun market kripto dan lain-lain, saham, itu ilmu ini cukup membantu sekali melihat arah pergerakan harga ya. Di sini saya menggunakan Elliott Wave 5 gelombang. Jadi ini tuh terjadi kenaikannya itu di bulan Agustus ya, tahun 2024. Di sini itu wave 1, kemudian wave 2-nya ini, wave 2, kemudian wave 3, wave 4 dan wave 5 yang mana sudah diselesaikan pada Rabu 30 Oktober 2024. Nah, kemudian kemarin saya menganalisa setelah pergerakan 5 gelombang tren bullish, maka akan terjadi yang namanya gelombang korektif ABC. Nah, gelombang korektif ABC ini biasanya terjadi dalam waktu kurang lebih 1-2 minggu ya. Nah, di sini ternyata kurang dari 2 minggu dia sudah terjadi pergerakan ABC. Nah, untuk memudahkan lagi kita lihat di time frame 4H. Nah, di time frame 4H-nya ini cukup lebih jelas ya. Kalau kita melihat pergerakan Elliott Wave itu sebenarnya enaknya kita lihat di time frame harian, lalu kita perkecil lagi dengan melihat di time frame 4H-nya. Lalu nanti juga di time frame 1H-nya. Begitu ya. Jadi kalau saya pribadi, saya menggunakan patokan 3 time frame, yaitu 1H, 4H dan time frame daily. Nah, di 4H ini kelihatan sekali bahwa ini sudah terjadi gelombang korektif ya. Dimulai dari sini ya, dimulai dari Kamis tanggal 31 Oktober. Nah, di sini gelombang A-nya di sini, ini gelombang A. Kemudian ini gelombang B di sini, gelombang B. Kemudian ini gelombang C. Nah, ini gelombang C. Nah, yang mana di gelombang A ini di sini bisa dilihat dia turun, lalu dia membentuk sebuah channeling falling wedge pattern ya. Di sini dia membuat channeling falling wedge pattern. Sini bisa saya perlihatkan. Nah, begini, kemudian dia begini. Begini. Nah,
Ini membentuk sebuah pattern. Awalnya dia turun, lalu dia kayak membuat sebuah tipuan candle seperti wave B, tapi tidak, ternyata dia turun lagi dan membentuk penyempitan, yaitu falling wedge pattern, dimana ketika market membentuk sebuah falling wedge pattern itu ada kondisi atau ada indikasi dia akan kembali naik. Nah, ternyata benar, dia breakout dari channeling falling wedge pattern ini, lalu dia naik ke wave B. Namun karena kondisinya dia itu tetap harus mengikuti correction wave ABC, maka ini ternyata setelah breakout dari channeling falling wedge pattern ini, dia kembali turun lagi. Kembali turun lagi. Di sini wave B-nya ini sudah bisa saya katakan valid, karena secara ilmu Elliott wave, ya, secara ilmu Elliott wave itu wave B itu bisa terjadi apabila harganya itu bergerak naik. Harganya itu bergerak naik di antara Fibo 31%, 50%, dan 61% dari wave A-nya. Nah, yang mana kalau kita ukur ya, kalau kita ukur dari si wave A ini, dari si wave A, dari ujung atas sampai ujung bawah wave A, di sini kita bisa lihat bahwasanya wave B ini sudah memenuhi tepat di 38,2% dari wave A-nya, Fibonacci wave A. Nah, di sini dikatakan bahwasanya wave B ini sudah valid untuk terjadi, begitu ya, karena sudah menyentuh 38,2% atau 0,5% atau 61,8% ini ya. Jadi patokannya 38,2, 50% atau 61,8%. Apabila sudah menyentuh titik ini ataupun ini, itu sudah bisa dikatakan bahwa wave B-nya ini valid terjadi. Lalu kemudian benar saja dia melanjutkan penurunan ke wave C. Nah, untuk wave C ini dia dikatakan valid apabila dia sudah memenuhi sekitar 61,8% wave A ataupun 100% wave A ataupun 161,8% dari Fibonacci wave A ya. Jadi kalau kita lihat misalnya seperti ini ya. Misalnya kita tarik ya. Kita tarik di sini. Nah, gini. Jadi kalau wave A ini 61,8%-nya ini berapa pips nih? Kita ukur ya dari sini ya. Kita ukur ke sini, dia itu ada 40 poin ya, 40 poin. Kemudian kalau 100%-nya wave A itu sekitar 64 poin. Jadi terus kalau 161,8%-nya wave A ini sekitar 105 poin. Nah, 105 poin. Jadi ada 40, 64 dan 105 ya. 40, 64 dan 105. Nah, jadi kita pakai patokan 40 poin, 65 poin dan 105 poin dari pergerakan si wave C. Begitu ya. Nah, sekarang kita tes nih, wave C dimulai ternyata kemarin ya, hari Rabu tanggal 6 November nih. Nah, dia turunnya berapa nih? Turunnya sudah 105, pas banget ya, 105 poin. Ini adalah 161,8% Fibonacci wave A. Dan ternyata terkejar ya. Jadi TP1-nya tadi kan kalau 40 poin berarti dia di sini. Kalau 40 poin dia berarti di sini nih, TP1 dari wave C ini, lalu TP2-nya 65 poin. 65 poin itu berarti di sini. Nah, ini adalah TP2 di sini.
di 2683, lalu ini 2702, dan ini 2655 2645 atau 2644. Nah, ternyata turunnya sampai di sini ya, sampai di TP3 dari dari teori 161,8% dari Fibonacci wave A-nya gitu ya, dari wave A ini, dan terbukti di wave C. Nah, sekarang setelah pertanyaannya, bagaimana pergerakan gold setelah dia menyelesaikan korektif ABC ini? Nah, jawabannya ada dua macam. Apakah si gold ini akan bergerak kembali naik menuju ATH-nya, atau justru gold ini akan melanjutkan penurunannya kembali membentuk 5 gelombang turun. Nah, jadi ada dua pertanyaan nih. Apakah dia akan membentuk 5 gelombang kembali menaik atau 5 gelombang kembali menurun? Nah, itu jawabannya ada di fundamentalnya ya. Seperti kita tahu bahwasanya Presiden Trump terpilih sebagai presiden di Amerika Serikat saat ini, yang mana salah satu kebijakannya adalah dia ingin memotong pajak dalam negeri, sehingga hal ini bisa mengakibatkan bertolak belakang dengan kebijakan The Fed yang akan menurunkan tingkat suku bunga. Kebijakan si Donald Trump ini malah bertolak belakang, karena The Fed ingin menurunkan inflasi, kebijakan Donald Trump bisa meningkatkan inflasi, sehingga direspon oleh market di mana para investor berbondong-bondong untuk menjual emas, aset safe haven, karena seperti yang kita tahu bahwasanya emas itu tidak memberikan keuntungan ya, seperti obligasi ataupun kalau investor menyimpan dolar gitu ya. Kalau harga emas itu kan cenderung safe haven saja. Karena Donald Trump terpilih, sehingga direspon oleh para investor, mereka berbondong-bondong menjual emas dan memindahkan aset investasinya ke indeks dolar dan juga Bitcoin ya. Seperti yang kita tahu bahwasanya di XY nilai indeks dolar ini kemarin naik tinggi sekali, dan juga BTC ini juga direspon naik sekali dalam waktu hanya beberapa jam saja gitu ya. Nah, di sini apabila kita lihat di time frame 4H pada hari ini, hari Kamis 7 November 2024, di sini kita melihat bahwasanya emas ini sedang konsolidasi ya. Di sini konsolidasi, dia membentuk channel turun di time frame H4-nya seperti ini ya, seperti ini ya. Jadi seperti dia membentuk sebuah konsolidasi ini bertangga begitu ya, yang mana ini nanti kita akan pantau lagi ke depannya apakah ini lanjut ke atas atau ini bisa lanjut 5 gelombang ke bawah atau 5 gelombang ke atas gitu ya. Untuk teknik scalping ini teman-teman bisa dimainkan saja di area channeling trend turun di time frame 4 jam ini ya. Bisa ngambil pendek-pendek saja, misalnya buy di sini atau misalnya sell di sini gitu ya. Itu untuk teknik trading scalpingnya kurang lebih seperti itu. Nah, mungkin ini ya yang bisa saya sampaikan dari analisa emas saya untuk pertama kalinya di YouTube Edukasi Emas. Semoga bisa bermanfaat dan bisa berbagi ilmu buat teman-teman semua. Nanti mungkin saya akan update lagi ketika ada pergerakan baru lagi dari emas ataupun dari komoditas-komoditas forex ataupun komoditas kripto lainnya. Mungkin sekian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.